Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi bersama saya Wahyu Widiawati di edisi 30 Mei 2020. Apa kabar kekasih Tuhan pagi hari ini? Masih tetap semangat ya, beraktivitas dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Kembali mengajak kekasih Tuhan belajar. Kata belajar itu tidak disukai oleh banyak orang, tetapi kadang-kadang situasi dan kondisi memaksa kita harus belajar. Seperti pagi hari ini ya, situasi hari-hari ini juga kita dipaksa belajar menikmati apa yang Tuhan izinkan untuk kita lewati ya. Dan pagi hari ini kekasih Tuhan, Pendeta Daniel Tumbel, Gembala Sidang GBT Ora et Labora Surabaya, saya berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi. Apa kabar? Tidak terlalu jelek tapi juga nggak terlalu baik. Tidak terlalu jelek tapi tidak terlalu baik. Iya, tahu kenapa? Kenapa Pak? Pandemi. Neng omahe. Bosen, kayaknya udah bosen nih di rumah. Saya tadi tanya loh Pak, pandemi bikin work from home, pandemi bikin memutih rambutnya ya. Oh iya. Itu karena bosen ya? Iya. So itu ini saran saya, rakyat Surabaya cobalah perhatikan, ya kan, supaya jangan jadi Wuhan yang kedua. Nah itu loh, dia. Ya kan? Udah di rumah saja seperti physical saya. distancing juga dijaga. Jaga, ya. Pergi itu cuma hanya ke Indomaret aja cepet-cepet. Loh nggak boleh promo loh. Oh, iya, dilarang merek loh ya. Oh iya sorry. Dapat berapa persen memang Bapak? Malah ngetokno terus iki. sorry. Pelanggan setia rupanya ya. Oke, iya karena dekat rumah. Nah itu dia. Karena jalan kaki udah selesai. Enak. Sekarang beliau ini tetangganya Radio Sanggakala. Dekat. Oh gitu. Iya betul ya. Kalau dulu jauh gitu ya. Walaupun jauh kan juga terasa dekat. Oh iya, dekat di hati ya Pak. Oh iyalah. Pak Daniel, Bapak bilang bosen di rumah ya. Ini sudah hampir 3 bulan ya. Di rumah saja. Betul. Apa aktivitasnya kalau di rumah Pak? Biasanya kan Bapak ini sibuk. Yes, akhirnya saya cari-cari sendiri kesibukan. Cari kesibukan, apa itu contohnya? Jarang nyapu, ngepel. Jarang. Ya. Tapi pernah. Ya paling 1-2 kali. Oke, sekarang? Habis gitu ya ini aja Google Meet ya toh, Zoom atau video call. Ya, karena kan banyak grup toh. Banyak grup ya udah habisin begitu aja sudah, ya kan. Selain berdoa tentunya. Oh iya ya dong. Kan? Itu wajib sama, itu ya. Iya, sama keluarga itu harus ada itu. Itu anak-anak seneng nggak? Biasanya kan papa mama ini jarang di rumah. Iya, satu sekarang sisi kan memang terus. mereka jadi senang karena mereka juga di rumah, tapi satu sisinya juga, ya itu dia orang-orang bilang modiar. Apa itu bosan ya? Modiar. Tambah tambun-tambun ini. Aduh. Iya toh, sudah tahu toh kalau modiar gitu. Itu tambah tambun-tambun. Oh gitu. Iya. Itu terjemahan dari tambun ya. Iya. Kalau lembu tambun bagus. Iya. Lah kalau orangnya yang tambun gimana coba? Naik berapa kilo Pak? Enggak. Saya ya? mungkin enggak karena memang harus jagalah ya. Oke. Harus jagalah karena yang saya naik sudah siapa? tahu Anak-anak diri berarti? sudah berat gini, jadi jangan lagi ya. Kalau anak-anak mungkin bisa nambah ya, bangsa-bangsa 2-3 kilo gitu loh ya. Masih enteng lah 2-3 kilo. Iya. Asal tidak 10 kilo. Oh iya, tapi kan saya cerewet terus itu. Oh gitu. Mamanya cerewet terus. Sudah jangan makan lagi, udah stop. Oh. Itu untuk besok aja. Gitu. Ya. Karena memang di rumah itu kan petanya, mapnya tuh dari tempat tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang tamu gitu terus ya. Iya. Itu dia makanya larinya ke makan. Iya, betul. Oke, dan tahun ini kita merayakan Paskah. Kemudian Jumat Agung, merayakan kenaikan. Itu beda dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan besok yang akan kita peringati turunnya Roh Kudus juga beda Pak ya. Iya. Tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya. Nah pagi hari ini kita akan berbincang tentang hal itu. Pak Daniel tertarik untuk mengangkat satu topik tentang kepenuhan Roh Kudus. Iya. Kalau dengar kata kepenuhan Roh Kudus itu orang selalu langsung konotasi dalam pemikirannya langsung muncul, oh rebah, oh bahasa lidah, oh yang lainnya dan lain-lain. Apakah itu yang akan Bapak sampaikan pagi hari ini? Enggak juga sih. Enggak juga. Iya, karena
Artinya gini, saya cuma hanya berpatokan kepada Alkitab aja, apa yang Alkitab ajarkan, dan itu yang pagi ini yang kita akan dengar. Baik saya sebagai pembicara, saya pun juga harus patuh kepada perintah firman. Jadi apa kata firman ya? Apa kata firman, dan ini yang kita akan bahas juga nanti. Apa kata firman Tuhan tentang orang yang kepenuhan Roh Kudus? Ya, jadi kepenuhan Roh Kudus itu sesuatu yang kita lihat dari sepak terjangnya, bukan tanda yang mengikutinya. Sepak terjang bukan tanda ya? Nah, contohnya buah roh adalah kesabaran, kasih, panjang sabar, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Lemah lembut. Nah, itu kan sepak terjang itu. Jadi memang action ya. Ya, gitu. Jadi bukan cuma hanya orang melihat dampak dari kepenuhan Roh Kudus itu yang disebut tadi itu ya sama Bu Wahyu. Nah, itu saya rasa itu hanya klise saja. Ya, tetapi yang Tuhan inginkan. Jadi, sebab itu gini, kekasih Tuhan, kita belajar dari firman. Nah, apa yang firman katakan, nah itu yang coba kita lakukan. Gitu. Sebentar, Bapak tadi bilang itu klise saja. Apakah berarti tidak perlu ada tanda-tandanya itu? Ya, memang ini kan sudah masuk ke dalam sebuah pengajaran ya. Jadi saya yakin kok. Apa yang saya yakini dalam Alkitab itu mungkin berbeda dengan orang lain gitu. Jadi kita tidak menyentuh ranah itu ya? Jadi kalau saya ditanya sama Bu Wahyu seperti itu ya saya akan bilang memang tidak gitu. Tidak esensi ya? Ya. Baik. Pak, bicara penuh dengan kepenuhan Roh Kudus, apakah itu satu peristiwa yang tidak otomatis terjadi ketika seseorang seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis dia kepenuhan Roh Kudus, begitu atau bagaimana? Enggak, kalau menurut Alkitab ya, kita harus fair ya, terutama kalau ada hamba-hamba Tuhan, teolog-teolog di sini yang sempat mendengarkan, misalkan loh ya. Jadi kita harus jujur ya, jujur dulu kepada Tuhan melalui Alkitab ini yang sudah diberikan kepada kita. Jadi orang yang lahir baru tadi, orang percaya, terima Yesus, membuka pintu hati dan mengundang Yesus. Nah, itu tidak otomatis dipenuhi Roh Kudus. Tetapi, ini ada tetapinya dulu. Kalau dia sudah mengundang Yesus masuk, Efesus 1:13 atau 14 itu mengatakan bahwa ada meterai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sebagai meterai, jaminan meterai. Jadi ada Bu Wahyu dan kekasih Tuhan, ada dalam setiap orang yang sudah membuka pintu hati ya, terima Yesus itu, ada Roh Kudus. Tetapi tidak serta-merta itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengapa demikian? Materai dama dipenuhi apa? Ya, mengapa demikian? Karena kepenuhan Roh Kudus itu adalah usaha kita. Jadi misalkan gini, ya orang ini polos ya, ini polos ini. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Nah, kira-kira nih Yesusnya jawabnya gini. Oke, itu bagus permintaanmu itu, betul itu, harus itu. Nah, terus bagaimana? Tahu-tahu Tuhan penuhi gitu? Enggak. Nah, dia harus berusaha untuk dia dipenuhi, karena dari sisi Yesus sebagai Tuhan siap memenuhi. Tapi orangnya ini loh mau nggak dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, begitu loh. Nanti saya kasih atau mungkin langsung aja ya. Langsung aja, Pak. Nah, contoh ini ya. Kasih Tuhan, dengar baik-baik ini. Kalau kita melihat dalam sejarahnya KPR pasal 2, itu betul-betul Roh Kudus kan diberikan. KPR itu bukan kredit pemilikan rumah ya, itu kisah para rasul, kasih Tuhan. Ini akibat terlalu banyak di rumah. Oke, betul, kisah para rasul, betul. Kisah para rasul pasal 2. Nah, itu bercerita tentang 120 orang di atas loteng itu dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus dicurahkan, ya. Nah, pasal yang kelima
Itu pasal 2 kan? Ini pasal yang kelima. Ada pasangan suami istri namanya Ananias dan Safira. Nah, menjual harta miliknya karena memang dalam peraturan ya orang-orang percaya, kumpulan orang-orang percaya itu hartaku itu menjadi hartamu. Milik bersama. Ya, sehingga bisa bagi-bagi gitu loh maksudnya. Ya. Nah, dia jual tanah misalkan 1 juta. Lalu istrinya bilang, "Pak, jangan kasih semua dong." Kakean? Bukan masalah kakean. Listriknya siapa sing bayar? Itu? PPJB siapa yang bayar? Nah, siapa yang bayar? Pulsa siapa yang bayar? Ya, betul kekasih Tuhan. Jangan emosi. Memang nggak ada pulsa waktu itu. Ini ilustrasi. Iya, ilustrasi maksud saya. Ya, toh. Lalu kreditnya rumah siapa yang bayar? KPR tadi ya? Ya, tadi KPR tadi itu ya. Dan yang lain-lain. Ya, kira-kira begitulah. Ini kira-kira. Jadi si Safira bilang ini dipengaruhi. Oh, benar juga ya. Ya wis, karepmu wis. Ya wis. Wah, ngomong aja 500.000. Nah, singkat cerita dibawa lah karena sudah kesepakatan tuh suami istri. Ya, ini pelajaran juga ya buat kita semua. Jadi kalau mengambil keputusan ya di antara suami istri harus ada kesepakatan. Oke. Kalau enggak tukaran terus itu. Pengalaman pribadi? Hah? Pengalaman pribadi? Oh iya dong. Iya. Pastilah Pasti. itu. Semua orang juga begitu ya kan. Oke. Jadi ini kembali lagi KPR tadi ya, Kisah Para Rasul pasal 5. Akhirnya Ananias bawa, "Pak Gembala, Rasul Petrus, ini hasil penjualan tanah." Nah, lalu Petrus bilang apa? "Ananias, apakah ini sudah semuanya?" "Betul." Lalu Ananias bilang apa sebagai gembala pada waktu itu? Berkata demikian, "Hai Ananias." Kok Ananias? Petrus yang berkata. Loh iya dong. Tadi bilangnya Ananias yang berkata. Oh sorry ya ini kebanyakan work from di home rumah. itu. Iya betul ya. Nah, hai Ananias, ini kata Petrus ya. Mengapa hatimu dikuasai? Itu bahasa aslinya tadi ya. Ya itu bahasa aslinya pleurooh. Iblis, dirasuk iblis. Tuh coba. Padahal Ananias Safira itu jemaat mula-mula yang baru saja mengalami penuangan Roh Kudus. Tapi yang dipakai kata pleuroo itu, kenapa hatimu dikuasai? Artinya begini, orang yang sudah menerima Roh Kudus dalam hidupnya, dia itu harus mengupgrade rohaninya. Mengupgrade rohani itu sama dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau si pembaptis dengan Roh atau pemenuhan, kepenuhan Roh Kudus? Bukan. Apa? Yang memenuhi itu loh. Apa itu? Apa, Pak? Ya, pokoknya gitulah ya. Yang memenuhi Roh Kudus itu adalah Tuhan, udah siap gitu. Siap sekali. Dan tidak mungkin dikuasai iblis ya. Kalau dipenuhi, pastilah. Berarti orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tadi kan ada materainya nih. Sudah ada materai Bapak bilang. Betul, materai. Itu masih firman bisa, ya, itu firman mengatakan. Itu masih bisa dikuasai iblis artinya? Masih bisa. Artinya gini, dikuasai iblis itu artinya gini. Siapapun orang percaya itu, pendeta besar sekalipun, jangan coba-coba merubah statement dari firman Tuhan. Dosa itu. Ya kan? Ya. 1 Yohanes pasal berapa? 2 ya. Kalau kamu tidak mengakui kamu itu berdosa, itu membuat Allah itu berdusta. Ya kan? Pernah tahu itu ada? Itu 1 Yohanes kan itu? 1 Yohanes berapa, Pak? 2 ya? Saya nggak hafal ayat, Pak. Iya, saya tahu katanya tapi alamatnya saya tidak hafal. Iya, walaupun saya pendeta tapi Bu Wahyu yang kerjaannya gini harus hafal terus. Oh ini. Gitu ya, Pak ya? Enggak, ini gurau aja. Ya, jadi ya memang saya yang harusnya hafal. Beliau sudah profesor loh. Harus hafal kan di luar kepala, Pak. Hilang. Enggak lah. Jadi apa tadi saya mau ngomong ya? Jadi
Jadi gini kembali ke firman. Jadi orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus ada meterai toh. Karena baptisan Roh Kudus tadi meterai. Ya. Nah, maka sekarang mereka harus berusaha supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dari sisi Roh Kudus itu udah siap. Oke. Siap untuk selalu Tuhan siap. Tapi apakah kamu ini loh siap nggak dipenuhi oleh Roh Kudus? Bapak bilang bahwa untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus itu harus ada usaha kita. Betul. Saya khawatirnya kekasih Tuhan nanti terblending dengan begini. Loh, berarti Roh Kudus itu bukan karunia dong, Pak. Itu harus diminta. Karunia dong, Roh Kudusnya itu karunia. Kalau karunia itu kan nggak usah diminta, dikasihkan. Iya, pasti setiap orang sudah lahir baru itu minimal punya satu karunia. Ya. Nah, sekarang karunia ini dia, ya kekasih Tuhan ya, Bu Ayu ya. Satu karunia ini orang yang sudah diberi, misalkan saya. Ya. Sekarang saya mau lakukan nggak? Nah, itu kan berarti ada usaha dari saya kan, harus melakukan karunia yang satu itu. Iya kan? Nah, jadi artinya begini, kalau itu bicara soal karunia, maka kita yang diberi minimal satu, bisa 2, bisa 3, bisa 5, apakah kita mau melakukan itu yang Tuhan sudah percayakan? Okay. Tuhan yang pergi kasih 3 hamba, 1 5, 1 2 talenta, yang satu. 5 jadi 10. Wah, luar biasa kamu hambaku. 2 jadi 4. Woi, luar biasa kamu, gitu kan? Tapi yang satu disimpan, ya kan? Nah, kalau talenta itu tanggung jawab, ya berbeda. Kebanyakan kan para hamba Tuhan itu talenta itu katanya karunia. Enggak. Kalau bagi saya loh ya, setelah saya belajar firman, talenta itu adalah tanggung jawab, responsibility. Tapi kalau karunia itu anugerah yang sudah dipercayakan dari Tuhan bagi orang-orang percaya. Sebab itu Tuhan sekarang minta talenta, tanggung jawabmu mana? Gitu loh. Sebab lihat perkataannya Yesus, engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Ya, itu talenta. Kembali lagi kepada tadi kepenuhan Roh Kudus itu harus ada respon dari kita. Itu sudah disediakan. Tapi kita harus ada respon untuk bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Betul. Nah, kekasih Tuhan, bagaimana caranya agar kita ini mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan apa sih ciri-cirinya bahwa kita itu sudah kepenuhan Roh Kudus? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.